Pada materi yang kedua, ada pelajaran responsi kimia, yaitu pengenalan alat-alat laboratorium yang sudah ada di depan Ibu ini. Tapi sebelum Ibu menjelaskan ke kalian apa saja alat-alat ini, Ibu akan membacakan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, rencanakan percobaan yang akan kalian lakukan sebelum memulai praktikum. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam lab, kalian harus sudah tahu apa saja yang kalian akan lakukan di dalam lab. Nah, itu tertulis dalam buku jurnal. Yang kedua, sediakanlah alat-alat yang akan dipakai di atas meja. Ini alat ini cukup banyak, jadi sebelum kalian memulai, kalian pilih dulu apa saja yang kalian mau gunakan, itu taruh di atas meja. Sisanya taruh di dalam laci. Kemudian yang ketiga, gunakan peralatan kerja seperti masker, jas lab. Nah, ini standar yang Ibu sudah gunakan, alat pelindung diri. Yang pertama ada masker, Ibu sudah gunakan masker. Yang kedua ada jas lab. Yang ketiga ada sepatu, Ibu gunakan sepatu tertutup. Yang keempat, tangan, ini tertutup sampai area bawah tangan. Jadi tidak boleh kalian gulung sampai atas. Kemudian yang keempat, zat yang akan dianalisis disimpan dalam keadaan tertutup. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini. Di sini bahan-bahan kimia sudah disimpan dalam keadaan tertutup. Kemudian yang kelima, dilarang menggunakan perhiasan karena perhiasan yang kalian gunakan dapat merusak bahan kimianya. Yang keenam, dilarang memakai sendal karena ditakutkan terjadi tumpahan sehingga terkena kaki kalian. Yang ketujuh, hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Kalian nanti kalau sudah menggunakan bahan itu harus menggunakan sarung tangan. Karena hari ini Ibu tidak menggunakan bahan, jadi Ibu tidak perlu menggunakan sarung tangan. Yang selanjutnya, hindari mengisap langsung uap bahan kimia. Jadi kalian disarankan untuk menggunakan masker. Kecuali nanti ada instruksi khusus dari Ibu kalau kalian harus mengidentifikasi bau. Kemudian selanjutnya, dilarang mencicipi, tidak boleh diminum, dilarang keras untuk mencicipi. Selanjutnya, bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit, makanya nanti kalau kalian pakai, untuk yang cewek, kalau kalian pakai baju sampai sini tidak boleh digulung-gulung. Untuk yang cowok, hati-hati pada tumpahan bahan kimia langsung ke kulit kalian. Kemudian yang ke-13, jangan mengembalikan bahan kimia ke dalam botol. Kalau kalian sudah pakai bahan ini misalnya, terus kalau sudah selesai jangan balikin lagi ke sini. Kenapa? Karena takut terjadi kontaminasi. Selanjutnya, biasakan cuci tangan. Jadi bukan hanya saat pandemi ini saja, saat kalian setelah menggunakan bahan kimia kalian harus mencuci tangan. Selanjutnya, bila kalian terkena bahan kimia, jangan digaruk. Sekali lagi, kalau kalian kena bahan kimia, jangan digaruk. Kenapa? Karena takutnya efeknya akan semakin melebar. Selanjutnya, jagalah kebersihan meja. Jadi nanti setelah praktikum, kalian harus mengelap meja ini lagi. Ataupun saat praktikum, kebersihan meja ini harus sangat diperhatikan. Selanjutnya, hati-hati dalam penggunaan bahan-bahan, apalagi yang bersifat asam-asam pekat. Jadi nanti ketika kalian berurusan dengan asam pekat, itu harus menggunakan sarung tangan, masker, kemudian tidak boleh bercanda. Yang selanjutnya, percobaan dengan penguapan itu harus dilakukan di lemari asam dan atas pantauan pengawas. Kemudian, keselamatan kerja, apa saja yang dilakukan ketika kalian terkena bahan kimia? Yang pertama, kalau kalian merasa tidak kuat, mau pingsan, silakan duduk atau boleh keluar menghirup udara segar. Yang kedua, apabila kalian terkena tumpahan, yang pertama tadi jangan digaruk. Yang kedua, langsung lari ke wastafel untuk dibilas menggunakan air sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, jangan gunakan salep. Karena pokoknya saat kalian terjadi tumpahan, langkah pertama itu harus dibilas dengan air sebanyak-banyaknya dan jangan gunakan salep. Nanti ketika sudah 2 kali 24 jam, kalau belum mereda baru boleh gunakan salep. Yang selanjutnya, jika terkena luka bakar, maka boleh menggunakan salep atau pergi ke dokter. Ya.
Selanjutnya, kalau masuk mulut usahakan kalian muntah. Jadi ketika ada bahan kimia masuk ke dalam mulut, harus kalian paksa untuk kalian muntah. Selanjutnya, apabila kalian terkena barang-barang tajam, itu harus langsung menghubungi pengawas dan harus segera ditangani. Oke, nah itu adalah keamanan dan keselamatan kerja di dalam laboratorium. Setelah ini, Ibu akan kenalkan kalian alat-alat yang kalian gunakan di dalam lab. Oke, tadi adalah keamanan dan keselamatan kerja di dalam laboratorium. Kali ini Ibu akan menjelaskan ke kalian nama dan alat-alat dari alat-alat ini beserta kegunaannya. Tapi ada tugas dari Ibu setelah kalian menonton video ini, yaitu kalian buat ulang apa saja nama alat yang Ibu sudah sebutkan. Kemudian kalian gambar dan kalian tulis kegunaannya. Kalian tulis dalam buku jurnal. Jadi mulai percobaan pertama, jadi kalian judulnya pengenalan alat laboratorium. Kemudian nanti kalian tulis ulang alatnya apa, nama alatnya, kemudian gambarnya seperti apa, dan kegunaan yang Ibu sudah sebutkan kalian tulis ulang di dalam jurnal. Kemudian nanti kalian kumpulkan pada jadwal praktikum kimia ke pengawasnya masing-masing. Oke, sudah siap? Oke. Yang pertama yang akan Ibu kenalkan ke kalian adalah ini. Ya. Oke, dimulai dari yang ini. Serangkaian ini namanya tabung reaksi. Bentuknya seperti ini. Dan ini kalian gunakan dalam analisa kualitatif. Jadi ketika kalian akan mereaksikan bahan-bahan kimia, itu ditempatkan di sini. Kemudian wadahnya itu namanya rak tabung reaksi. Oke, wadahnya namanya rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi. Kalau tabung reaksi tadi untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah sedikit. Kemudian alat yang kedua ini dinamakan plat tetes. Oke, bentuknya seperti ini, digunakan untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah sedikit dan terbuat dari porselen, biasanya untuk uji warna. Kemudian selanjutnya ini adalah gelas ukur. Di sini terlihat ada skalanya. Kalau yang Ibu ambil ini untuk ukuran 50 mili. Oke, nah ada lagi yang seperti ini. Ini untuk ukuran 10 mili. Nanti kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian. Kalau kalian mau gunakan untuk mengukur 6 mili misalnya, jadi kalian harus menggunakan ini. Di sini tidak ada skala 6 mili, adanya dari 10 sampai 50. Kalau ini skalanya dari 2 sampai 10. Ketika kalian untuk mengukur larutan yang lebih kecil, berarti gunakan ini. Jadi ini digunakan sama fungsinya, tapi untuk pengukuran yang berbeda. Selanjutnya, kemudian alat yang ini namanya Erlenmeyer. Kalau Ibu boleh eja, namanya Erlenmeyer. Bentuknya seperti ini, digunakan untuk menyimpan dan memanaskan larutan, tempat penyaringan, dan sebagai penampung filtrat pada proses titrasi. Selanjutnya, ini labu ukur atau labu takar, sama saja. Oke, pada labu ukur ini seperti ini, terlihat di sini ada skala 100 mili, sama di sini ada yang besar, namanya juga sama, labu ukur atau labu takar. Pada yang besar ini ukurannya 250 mili. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengecerkan larutan. Jadi kalau di sini tertera 100 mili, berarti kalian akan mengecerkan larutan sebanyak 100 mili. Berarti menggunakan yang ini. Kalau untuk mengecerkan 200 mili, berarti menggunakan alat yang ini. Dan tidak boleh menggunakan alat ini, kedua alat ini di bawah skala yang tertera. Jadi kalau ini tertulis 100 mili, berarti kalian harus mengecerkan 100 mili. Kalau kalian mengecerkan 80 mili, tidak boleh menggunakan ini, karena ini sangat
valid untuk volumenya gitu. Jadi tidak boleh dikurangi dari skala yang ada di sini gitu. Kalau tadi labu ukur, misalnya kalian mau mengukur 6 mili, boleh menggunakan labu gelas ukur yang berukuran 10 mili. Tapi kalau untuk mengencerkan, kalau misalnya kalian mengencerkan 100 mili, berarti pakainya yang ada tulisan 100 mili. Tidak boleh menggunakan yang lainnya, karena dalam labu ukur ini volume itu sesuai dengan yang tertera pada labunya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah corong gelas, karena terbuat dari gelas Pyrex. Ini fungsinya untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain, atau sebagai alat penyaring gitu. Jadi nanti kalau kalian mau memindahkan larutan dari satu wadah ke wadah yang lain, kalian gunakan ini. Tidak boleh asal tuang saja. Selanjutnya batang pengaduk seperti ini. Batang pengaduk bentuknya seperti ini. Ini digunakan untuk mengaduk larutan dan untuk memindahkan alat bantuan untuk memindahkan larutan. Jadi ini nanti kalian gunakan juga untuk alat bantuan untuk memindahkan larutan. Selanjutnya yaitu ini kawat mikron. Kawat mikron ini sama seperti batang pengaduk, cuma bedanya pada bagian atas, kelihatan pada bagian atas terdapat kawat yang terbuat dari nikrom. Fungsi dari kawat nikrom ini sebagai reaksi uji nyala pada kation. Nanti Ibu akan jelaskan ke kalian. Selanjutnya, alat yang selanjutnya adalah gelas ukur. Ini adalah beker glass, atau nama Indonesianya gelas kimia. Gelas beker glass atau gelas kimia ini digunakan untuk menampung atau mengukur volume dengan ketelitian rendah gitu. Jadi ini bisa dibuat untuk mengukur larutan tapi dengan ketelitian rendah. Beda dengan gelas ukur ini. Oke, selanjutnya yang Ibu akan jelaskan ke kalian adalah pipet volume ini. Pipet volume ini seperti ini bentuknya. Jadi ini ada seperti gondokan di sini. Nah, di sini ada volumenya. Ibu akan jelaskan juga. Di sini ada dua volume yang berbeda. Di sini 10 mili, di sini 25 mili. Terlihat. Nah, kalau untuk yang 10 dan 25 mili ini apa bedanya? Fungsinya dulu. Fungsi dari pipet volume adalah untuk mengambil larutan dengan volume ketelitian tinggi gitu. Jadi kalau kalian mau ngambil larutan tapi untuk analisa kuantitatif, jadi untuk ketelitian tinggi yang benar-benar pas volumenya, boleh menggunakan ini. Nah, di sini terlihat skalanya 10. Kalau yang ini 25. Nah, fungsinya apa? Sama-sama untuk mengambil larutan, tapi bedanya kalau kalian menggunakan ini berarti volumenya harus 10. Terus kalau kalian menggunakan ini berarti volumenya harus 25 gitu. Dan tidak boleh di bawah ini, harus pas. Yang ini 10, yang ini 25. Beda dengan gelas ukur. Apa bedanya? Sama, ini untuk mengukur larutan, tapi ini untuk ketelitian rendah. Kalau benar-benar mau ngambil larutan sesuai dengan volumenya, berarti menggunakan ini. Oke. Selanjutnya adalah ini. Ini adalah kasa asbes yang bentuknya seperti ini. Ini digunakan sebagai alas pemanasan pada proses pemanasan. Kemudian ini dia akan berkapel dengan ini. Ini namanya kaki 3. Kaki 3 ini digunakan sebagai tungku saat proses pemanasan. Jadi nanti pada proses pemanasan seperti ini bentuknya. Nah, nanti di sini ada bunsen. Jadi panasnya di bawahnya gitu. Jadi ini untuk alasnya, ini sebagai tungkunya, nanti untuk bunsennya ada di bawahnya. Kemudian selanjutnya yang Ibu belum jelaskan adalah ini. Ini adalah botol semprot. Jadi digunakan untuk menampung aquades. Jadi di dalam ini isinya aquades
boleh kalian isi tersimpan seperti ini boleh, karena di dalamnya hanya aquades saja, bukan untuk bahan kimia. Sekali lagi, botol semprot ini bukan untuk bahan kimia, melainkan tempat aquades. Nah, yang terakhir yang belum Ibu jelaskan, yang panjang ini. Yang panjang ini dinamakan buret. Ya, kalian bisa lihat. Nah, buret ini skalanya beda-beda. Untuk di SMK Farmasi Harapan Masa, buret yang digunakan buret makro yang berskala 0 sampai 50. Jadi volume dalam buret ini sebanyak 50 ml. Kegunaan dari buret ini untuk pada proses titrasi. Jadi ini sebagai tempat titran pada proses titrasi ini. Nah, satu lagi seperti ini. Oke, bisa kalian lihat. Keseluruhan ini namanya statif. Oke, ini namanya statif. Di sini berfungsi untuk menghandle buret seperti ini. Jadi kalau buret biasakan jangan taruh di bawah karena takut gelinding, taruhnya di tempatnya, namanya statif. Oke, jadi kegunaan statif ini untuk tempat buret gitu. Selanjutnya yang selanjutnya yang ini yang tadi Ibu sampaikan di awal, ini namanya bunsen atau pembakar spiritus. Nanti spiritusnya dimasukkan ke dalam wadah ini, kemudian diletakkan di sini. Ini sebagai alat untuk pembakar apinya gitu. Jadi rangkaian untuk memanaskan larutan seperti ini. Jadi fungsi dari pembakar spiritus ini untuk memanaskan bahan kimia. Sudah, itu saja alat-alat yang Ibu sampaikan ke kalian. Jangan lupa untuk tugas yang tadi Ibu sampaikan di awal dikumpulkan pada mata pelajaran praktikum kimia. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa tetap belajar walaupun di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.